Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo anak-anak kelas 1 yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi T3. Bagaimana, udah siap belajar? Siapkan peralatannya, laptop, komputer, atau HP, atau ponsel juga. Jangan lupa catatan ya, jangan lupa catatannya disiapkan, barangkali nanti penting perlu dicatat. Dan yang perlu diingat, pakaian seragam hari ini, kalau Senin berarti putih merah, kasih topi dipakai ya. Untuk apa? Nanti pada saat kamu pelajaran difoto untuk bukti, dimasukkan ke dalam daftar hadir bahwa kalian ikuti pembelajaran. Oke ya, siap belajar pagi ini masih sekitar tentang alat komunikasi. Minggu kemarin kalian sudah mengenal tentang alat-alat komunikasi. Masih ingat apa saja contohnya? Masih ingat siapa yang tahu? Kipas angin. Oh bukan kipas angin, bukan alat komunikasi. Lampu juga bukan. Ya itu tahu. Apa? Ya televisi. Satu lagi telepon. Terus HP, trompet, koran, ya betul. Itu adalah contoh alat komunikasi. Jadi ada HP, ada telepon, ada televisi, ada radio, ada ponsel, ya ponsel HP sama. Itu disebut dengan alat komunikasi. Nah, bahwa alat komunikasi digunakan manusia untuk saling berhubungan, untuk berbicara. Kenapa butuh alat komunikasi? Karena kita perlu berbicara dengan teman, dengan saudara, dengan kakak, dengan papa, dengan mama, jaraknya jauh. Kalau di dalam satu rumah kita juga bicara langsung, tapi kalau misalnya temannya ada di tempat lain, misalnya di kota lain, kita harus menggunakan alat komunikasi. Alat komunikasi adalah untuk membantu manusia berkomunikasi dengan orang lain karena terhambat oleh jarak yang jauh. Itu ya. Nah, alat komunikasi yang kemarin itu masih semuanya bercampur. Sebenarnya alat komunikasi dibagi dua. Satu, alat komunikasi tradisional. Yang kedua, alat komunikasi modern. Jadi ciri khas alat komunikasi tradisional, satu, tidak perlu menggunakan listrik atau baterai. Yang kedua, jangkauannya tidak terlalu jauh. Jadi biasanya alat komunikasi tradisional itu hanya bisa untuk didengar tetapi tidak terlalu jauh. Dilihat pun juga tidak terlalu jauh. Apa saja contoh-contoh alat komunikasi tradisional? Itu cirinya tadi, tidak menggunakan baterai atau tidak menggunakan listrik. Contohnya apa? Beduk, ya betul, beduk. Terus kentongan. Ya, kelihatannya itu. Oke, biar lebih jelasnya bagaimana sih alat komunikasi tradisional apa saja dan fungsinya bagaimana, cara berfungsinya. Yuk kita ikuti pembelajaran tentang alat komunikasi tradisional berikut ini. Oke, silakan. Alat komunikasi tradisional yang pertama kali akan kita bahas adalah asap. Ini dulu sering digunakan oleh bangsa Indian untuk menyampaikan informasi kepada kelompok-kelompoknya jika ada tanda bahaya. Kenapa menggunakan asap? Karena pada umumnya zaman dahulu suku Indian bertempat tinggal agak berjauhan, sehingga kalau ada tanda bahaya, siapa yang tahu akan memberikan isyarat berupa asap, sehingga dari kejauhan kelihatan bahwa ada tanda-tanda yang dikirimkan oleh suatu kelompok, sehingga kelompok yang lain bisa mengetahui bahwa ada sesuatu yang penting. Misalnya ada musuh yang mau menyerang, ada bahaya banjir, ada
serangan binatang buas, dan lain-lain. Berikutnya adalah beduk. Beduk merupakan alat tabuh seperti gendang. Pernah lihat gendang kan? Nah, beduk ini biasanya ada di musola atau di masjid-masjid dan sudah dipakai sejak ribuan tahun silam. Beduk biasanya dipergunakan untuk menandai masuknya waktu sholat. Jadi barangkali pada saat itu azan sudah dikumandangkan, namun ada yang tidak mendengar karena jaraknya jauh. Ketika mendengar beduk, mereka tahu bahwa saat itu telah masuk waktu sholat. Berikutnya adalah kentongan. Kentongan ini hampir sama fungsinya seperti asap. Pada zaman dahulu kentongan digunakan untuk memberikan isyarat tanda bahaya. Biasanya banjir, kemudian ada pencurian, ada perampokan gitu. Di zaman kerajaan pada saat-saat tertentu untuk mengumpulkan orang dengan situasi apapun, maka menggunakan alat yang disebut kentongan. Ini biasa dulu dipukul keliling oleh para petugas dari kerajaan. Namun sekarang sudah berbeda, kentongan biasa digunakan untuk membangunkan orang sahur pada saat bulan puasa. Nah, itulah fungsi kentongan sebagai alat tradisional, merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, alat komunikasi tradisional berikutnya cukup unik juga, yaitu burung merpati. Kenapa burung merpati bisa dikatakan sebagai alat komunikasi? Karena pada saat itu, pada zaman dahulu, burung merpati diperintahkan untuk mengirimkan pesan dalam bentuk surat. Jadi kertas gitu diikatkan di kakinya, kemudian burung merpati dilepaskan. Ya, karena burung merpati secara ilmiah mempunyai kekuatan naluri yang kuat untuk pulang ke sarangnya. Kalau kita pulang ke rumah gitu ya. Tapi kalau burung merpati pulang ke sarangnya, biasanya disebut dengan merpati pos. Jadi merpati pos pada saat itu bertugas untuk mengantarkan surat atau pesan. Nah, ini dulu sering dipakai oleh orang-orang Persia. Namun sebelumnya burung merpati tentunya dilatih terlebih dahulu untuk mengirimkan surat ke tujuan yang diinginkan. Berikutnya adalah alat komunikasi dalam bentuk trompet. Mungkin kalau kalian melihat drum band gitu ada trompetnya. Namun tidak digunakan untuk drum band, namun untuk memberikan isyarat, memberikan tanda. Biasanya trompet yang saat ini masih sering dipergunakan untuk di markas-markas tentara, biasanya pagi hari gitu ditiup untuk menandakan bahwa saatnya para pasukan tentara untuk mengikuti apel pagi atau upacara pagi. Nah, atau juga pada saat kalian melihat upacara bendera di Istana Merdeka atau di stadion gitu ya, pada saat akan komandan upacaranya laporan, maka biasanya ditiupkan trompet terlebih dahulu. Alat komunikasi yang satu ini biasanya sering kamu jumpai dan dipegang oleh Pak Polisi, Pak Satpam pada saat bertugas, yaitu disebut dengan peluit. Dan juga kalau kalian lihat sepak bola, lihat bola voli, wasit selalu menggunakan peluit. Bisa juga kalau wasit untuk memberikan tanda dimulainya pertandingan atau berakhirnya pertandingan, atau juga pada saat ada pelanggaran, maka sang wasit meniupkan peluitnya. Demikian juga untuk Bapak Polisi, Bapak Satpam pada waktu mengatur kendaraan gitu di jalan, maka yang menggunakan peluit sehingga para pengguna jalan bisa mengetahui kapan waktunya jalan, kapan waktunya berhenti. Nah, itu Bapak Polisi, Bapak Satpam, dan Pak Wasit selalu menggunakan peluit untuk melakukan komunikasi.
Yes, itu tadi tentang alat-alat komunikasi tradisional. Sudah tahu semua ya. Sudah tahu. Coba kalau ingin tahu nanti seberapa jauh sih kamu ikuti pembelajaran tadi tentang alat-alat komunikasi tradisional. Silakan kalian download lembar kerja digital LKD, lembar kerja digital di link yang sudah disediakan. Kamu boleh ketik. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab, kamu ketik di situ. Jadi kamu tidak usah download kemana-mana, tidak usah buka-buka internet yang lain, cukup dengarkan apa yang Pak Rudi sampaikan tadi. Pertanyaannya ada semua di situ. Ya kan? Kemudian kamu jawab pertanyaan, diketik. Nah, sudah dikumpulkan seperti kemarin ya. Seperti cara mengumpulkannya sama seperti kalau kamu mengumpulkan daftar hadir dan foto. Nah, foto itu sama. Jadi cara mengumpulkan tugas hari ini tidak perlu memilih seperti minggu yang lalu. Cukup kamu ketik, kemudian disimpan hasil ketikanya, setelah itu dikirimkan. Cara mengirimkannya bagaimana? Sama seperti pada saat kalian mengisi daftar hadir dan mengirim foto ya. Kamu boleh minta bantuan kakak, boleh minta bantuan mama dan bapak ya. Oke, saya tunggu tugasnya paling lambat sekarang cukup 6 hari saja ya. Kalau ada 7 hari 1 minggu, sekarang cukup 6 hari aja. Saya tunggu hari ini sampai dengan nanti hari Sabtu malam jam 19.00. Itu tugasnya untuk hari ini pembelajaran TIK. Silakan dikerjakan baik-baik, nyantai aja, tidak perlu tergesa-gesa. Oh ya, nanti kalau misalnya ada pembelajaran lain dari Bapak Wali kelas, kamu boleh tunda dulu untuk TIK-nya. Mana yang kamu suka dulu, mana yang kamu anggap penting dulu, yang sempat dulu dikerjakan. Atau nunggu Papa Mama pulang dari kerja, menemani kalian belajar ya. Oke, itu dulu. Jangan lupa untuk fotonya tetap pakai seragam, upload seperti biasa. Oke ya. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan. Pastikan jika keluar rumah patuhi standar protokol kesehatan menuju tatanan kehidupan baru new normal. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di minggu berikutnya di kegiatan pelajaran TIK yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.